ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Kami Tuhan, kami mengucap syukur dengan pujian, dengan mulut kami, segenap hati kami siap untuk memuji Engkau, Tuhan Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh pujian untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Engkau. Bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita berkata salam kita, haleluya. Saudara, kita berikan salam pada saudara sebelah kiri kanan kita. Kami kita katakan Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagiku, haleluya. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Dia nama di atas segala nama, Dia Raja kita, haleluya. Sama-sama namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kami puji Kau di tempat ini dengan segenap hati kami. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Ya Allah perkasa, ya Bapa yang bantu keselamatanku. Kau yang mulia di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama kita masih bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang
bebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Once again sama-sama kita berkata, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. 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 Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk saudara dalam kasih dan hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, Kau layak untuk kami puji dan kami permuliakan dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami seperti tanah yang gembur yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sama-sama dengan hati kita mengatakan kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau
ciptakan lagu pujian dari awal sampai undang kita semua bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yang terutama Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. haleluya, haleluya pada hambanya. Haleluya, saya mau Cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau Saya mau cinta Inilah pengakuan yang tulus yang keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa sesungguhnya dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan biar kiranya hidup yang Kau berikan sampai hari ini betul-betul hidup yang memuliakan Engkau. Dengan apakah dapat kami lakukan segala sesuatu kalau kami ada sebagaimana kami ada. Kami kuat bukan karena kami kuat, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Dan pada hari ini Tuhan, pada hari Sabat, hari pertemuan di mana kami bertemu dengan Engkau, adalah hari perkenanan itu. Sekalipun kami datang dengan segala permasalahan dan persoalan hidup di dalam dunia ini, Engkau memang tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Terkadang ada awan, ada badai, dan ada petir yang begitu menakutkan. Tetapi satu hal yang Engkau katakan kepada kami, bahwa Engkau mengasihi kami dan terus akan menjagai kami. Kalau kami ada pada hari ini, itu adalah satu bukti bahwa Engkau menjagai kami dengan begitu baik. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, maka kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Sebab Engkau kenal kami, Engkau tahu dengan persis permasalahan kami, dan Engkau yang akan menjadi jawaban atas persoalan hidup kami. Walaupun kami merasa begitu sukar dan berat, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Bertemu dengan Engkau adalah sesuatu, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini hanya juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Tetap semangat ya, tetap bersuka cita. Walaupun selalu saya katakan bahwa bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, istilahnya gitu ya. Langitnya biru, berpelangi, cantik gitu ya. Tidak selalu demikian. Terkadang ada badai, ada topan, ada gelap, awan gelap, angin kencang, serem. Nah, seperti itulah kehidupan. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, suatu bukti bahwa Allah menjagai kita. Bukan karena kita kuat, tetapi Allah yang memberikan kita kekuatan. Bukan karena kita pandai waktu berbisnis, tapi karena Allah yang memberikan hikmat dan Dia yang memberikan kita rezeki. Bersukacitalah karena masih ada tempat untuk bernaung, masih ada rezeki untuk kita makan, masih ada sanak saudara, keluarga, handai tolan, dan kita masih bisa bersekutu dengan keluarga. Mengucap syukurlah agar Tuhan terus menambahi dengan sukacita, dengan kesehatan, dan dengan berkat. Namun hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya mau katakan ya, jangan kecewa saat Yesus bertindak aneh. Gitu ya. Waktu saya merenungkan ini, aku mau bilang seperti itu, gitu ya. Sebab kita akan baca nih berikut ini ya, sangat kontroversial banget nih, bertentangan banget dengan seperti apa yang kita baca dan kita ketahui tentang Yesus. Itu sebabnya saya katakan jangan kecewa saat Yesus bertindak aneh. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya akan bacakan nih satu perikop, tapi nggak panjang, cuma 7 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 15 mulai ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca bersama-sama, kita merenungkan dan merasakan suatu dialog antara Yesus dengan seorang perempuan Kanaan, perempuan kafir, tapi dia datang kepada Yesus. Dan Yesus menjawabnya justru agak aneh, bukan? Yesus menjawabnya agak tidak biasa, gitu ya. Sebab dari ayat-ayat yang kita baca, Yesus ketika ditanya nggak ngejawab, ya. Sombong nih Yesus, gitu ya. Yesus tidak menjawab sebabnya. Lalu ketika didesak, akhirnya Yesus menjawab. Yesus menjawab, dan jawaban Yesus juga mengatakan bahwa ia datang bukan untuk engkau, gitu ya. Yesus itu datang hanya untuk umat Israel yang terhilang. Artinya siapa lu, gitu ya, kalau kita terjemahkan. Aneh bukan? Lalu ketika didesak lagi, Yesus jawabannya lebih aneh lagi. Lalu dia bilang, enggak patut mengambil roti yang untuk anak-anak lalu diberikannya kepada anjing, gitu ya. Itu jawaban yang sangat menusuk. Itu jawaban yang sangat bertentangan. Itu sebabnya saya mau berkata sekali lagi, jangan kecewa apabila Yesus bertindak aneh, gitu ya. Aneh menurut kita, bukan? Kalau kita teliti, kita renungkan, setelah jawaban itu, ya, apa kira-kira yang akan dibuat oleh perempuan itu? Kita berpikir nih ya, pasti perempuan itu akan kecewa. Kenapa kecewa? Sebab dia mendengar katanya Yesus itu baik hati, katanya Yesus itu murah hati, katanya Yesus itu lemah lembut. Tetapi hari itu kalau kita renungkan, pasti ibu itu kecewa. Ternyata, gitu ya, ternyata Yesus itu tidak seperti yang aku bayangkan. Sebab aku betul-betul ketemu sendiri, aku berdialog, dan Yesus menjawabnya seperti itu. Kecewa pasti. Atau mungkin wanita itu akan putus asa. Jawaban pertama enggak jawab, jawaban kedua, apalagi jawaban ketiga, wah udah deh, jangan arep-arep lagi sama Yesus. Udah cukup. Berapa tahun nih? Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, disuruh percaya, disuruh ikut berdoa pagi, ikut macam-macam. Wah udah deh, cukup deh. Bukan cuman kecewa, putus asa. Ternyata aku tidak mendapatkan apa-apa. Katanya nanti akan diberkati. Wah, di situ ada pengusaha tuh. Siapa tahu aja aku nanti dikasih order. Ternyata akhirnya kecewa dan putus asa. Atau apalagi kemungkinan yang terjadi atas ibu itu. Kemungkinan lain lagi adalah mungkin ibu itu akan marah, ya, mendengar jawaban Yesus. Ya, ditanya kagak jawab. Sekalinya jawab dibilang, aku bukan buat engkau, tahu, bukan buat elo. Aku itu datang buat umat Israel yang terhilang. Udahlah, ngapain kau
Udah gitu yang ketiga lebih sadis lagi, ya. Lebih sadis kalau kata saya bilang. Dia bilang, masa roti buat anak-anak aku mesti kasih buat anjing gitu ya. Waduh, mungkin marah tuh ya. Mungkin ibu itu marah. Ya kalau marah biasa bagaimana sih orang marah? Ya, halo. Saya udah lupa loh marah. Sebab kalau pendeta dimarahin kagak marah sih, malah mengucap syukur ya. Jadi saya lupa marah tuh. Bagaimana kira-kira kalau saudara marah? Wah, kalau marah nih ya, menurut pengalaman ya. Halo, di sini sih nggak ada. Kalau marah begini nih, emangnya gereja cuma di situ doang, tuh gitu ya, ya. Atau emangnya cuma di situ doang ada Yesus, di mana-mana juga ada Yesus. Itu orang marah tuh ya. Ada yang marah soal apa nih? Soal makanan. Ada yang marah sama saudaranya. Wah, dia wah itu mah jemaatnya sombong gitu ya, marah tuh. Halo. Ya macam-macam lah pokoknya marah, kecewa, putus asa, akhirnya marah. Tuh. Atau si ibu itu kemungkinan lain apa tuh? Ya. Kalau kita renungkan, ini jawaban Yesus benar-benar nih. Ya, ini jawaban yang aneh menurut saya. Atau kemungkinan terakhir, si ibu itu udah putus asa, udah kecewa, udah marah. Kemungkinan terakhir dia meninggalkan Yesus. Ya udah deh, kalau memang Yesus ngomongnya kayak gitu, bahkan aku dianggapnya kayak anjing pula. Ya udah deh, kalau memang udah terserah kau, aku, ya udah bye. See you, see me, say goodbye. Dah, udah deh. Sampai di sini saja. Cukup. Halo. Udah paling top seperti itu. Kalau mendapat perkataan yang seperti Yesus katakan. Kalau di sini hamba-hamba Tuhan enggak ya, lemah lembut semua, murah hati, sabar. Seperti kata Rasul Paulus, kami dicaci maki, tapi kami tetap sabar. Kami difitnah, tapi kami tetap mengucap syukur, gitu ya. Tapi Yesus aneh nih. Lalu setelah kita baca, kita renungkan, si ibu ini justru tidak pergi. Ya, seperti yang tadi kita renungkan, tapi sebaliknya, dia tidak pergi. Dan ternyata Yesus hanya menguji imannya. Ternyata seperti itu. Halo, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ini hebatnya seorang ibu. Seorang ibu itu pasti wanita. Kalau wanita itu perasaannya lebih halus ya. Kalau laki-laki kan perasaannya kayak kulit badak gitu ya. Tapi kalau wanita itu perasaannya sangat halus. Tapi justru wanita ini tidak marah, tidak kecewa, tidak putus asa, dan juga tidak pergi. Dan ternyata Yesus menguji imannya. Setelah imannya diuji, lalu apa yang terjadi tadi? Yang terjadi dikatakan, jadilah sebagaimana imanmu. Masalahnya si ibu adalah anaknya kerasukan setan kan? Lalu Yesus bilang, jadilah sebagaimana imanmu. Apa yang diingini dan diimani oleh ibu itu adalah dia ingin anaknya sembuh. Lalu terjadilah saat itu juga. Jadi sekali lagi, jangan cepat-cepat kecewa kalau Yesus bertindak aneh. Yang kita baca tadi, dan ibu itu betul-betul mengalami. Sebab dia istilahnya udah lulus ketika imannya diuji. Bapak Ibu saudara-saudara,
dalam keadaan semuanya lancar, semuanya baik, semuanya berjalan sebagaimana mestinya, itu enggak sukar. Tapi memang terkadang kita harus menghadapi hal-hal yang di luar keinginan, hal-hal yang di luar prediksi schedule. Kadang-kadang kita harus hadapi. Justru saat-saat seperti itulah iman itu teruji. Ketika engkau ingin beribadah, keadaan lagi baik, semua baik. Oh iya mama, ini hari Minggu, hari ibadah, ayolah siap-siap berangkat, ya kan? Mengucap syukur. Ya brur and sis, apa kabar? Baik, puji Tuhan, amin, gitu kan ya. Iya, itulah sukacita yang dari Tuhan. Tapi ketika keadaan lagi tidak baik, cuaca hujan, badan gak begitu fit, atau keuangan juga lagi lagi ngepas. Istilahnya susah nih mencari istilah. Pokoknya lagi nggak baik lah. Lagi batuk-batuk, musim batuk nih, lagi batuk. Lalu engkau ingat ini hari ibadah. Sementara mungkin yang di sebelahmu bilang, mama udahlah istirahat. Pendetanya juga paham, ya. Teman-temanmu juga paham, inilah engkau lagi kurang sehat. Ya nanti minta didoakan saja pada waktu ibadah. Mungkin sebelahmu bilang, tetapi engkau tidak begitu. Aku bangun dalam hatimu, aku siap-siap dan aku berangkat. Cuma Tuhan yang tahu bahwa hatiku mengasihi. Cuma Tuhan yang tahu sebenarnya tidak memungkinkan, tapi aku ingin bertemu dengan engkau. Disitulah letaknya perbedaan, disitulah iman. Kadang-kadang kita berdoa, kita percaya, kita memohon, kita sungguh-sungguh, kita melakukan apa yang disyaratkan, apa yang diharuskan, kita melakukan. Tetapi ketika kita berdoa, justru segala sesuatunya bertambah buruk. Pernah ngalamin gitu? Kayaknya aku udah bener nih, aku udah bertobat tuh, swear, aku udah tobat, aku udah sungguh-sungguh, aku udah nyumbang loh, gede tahu. Aku udah melakukan apa aja, tetapi apa yang aku gumuli bukannya tambah baik, tambah buruk. Membuat akhirnya kita menjerit, nangis, Tuhan di mana engkau? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau tinggalkan aku? Mari kita baca Mazmur. Mazmur pasal 13 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, begitu seperti pemazmur menjerit. Ketika Tuhan melakukan sesuatu tindakan yang aneh, kau jangan kecewa. Itu belum selesai. Kalau pertandingan belum selesai, jadi tetaplah kuat. Contoh ibu yang tadi, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dia tidak marah, dia tidak lari, tapi dia tetap bersama dengan Tuhan. Sampai akhirnya Yesus berkata, jadilah sebagaimana imanmu. Terakhir ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah hari ini kita bersama-sama justru ketika menghadapi hal-hal yang aneh seakan-akan dalam tanda kutip tidak membuat kita jadi goyah, membuat kita lemah, apalagi lari meninggalkan Tuhan. Sebab kita baca dalam 2 Korintus bahwa sesungguhnya Tuhan dan Yesus yang menjadi contoh dan teladan membuktikan bahwa sesungguhnya Dia sangat-sangat mengasihi kita. Jadi kita salah memprediksi, jadi kita keliru berpendapat kalau kita lihat Yesus itu aneh. Pasti ada sesuatu yang sedang Ia lakukan, seperti ibu itu contohnya. Dan Yesus sudah buktikan bahwa sebenarnya Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ketika Dia mengasihi, terkadang juga harus dengan sedikit cemeti, terkadang juga harus dengan sedikit-sedikit kata-kata nasihat, barangkali juga dengan kata-kata yang tajam. Bagaimana kita bisa bertahan? Kemurnian iman dan kesungguh-sungguhan hati sampai akhirnya dipuji oleh Yesus dan dikatakan, ibu, jadilah sebagaimana imanmu. Dan Rasul Paulus bilang, sesungguhnya Yesus itu nggak bersalah. Dia cuma mau tunjukkan bahwa Yesus itu mengasihi. Dia mau tunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya mengasihi ibu itu, walaupun ibu itu orang kafir, nggak percaya, bukan umat yang dicari-cari, tapi Yesus mau tunjukkan Dia itu mengasihi. Demikian juga hari ini. Setelah kita merenungkan, ternyata bahwa Yesus juga ingin menunjukkan kepada kita, walaupun terkadang kita dengan banyak masalah, Dia mau tunjukkan bahwa Dia juga mengasihi kita. Biar kiranya seperti apa yang dikatakan Yesus kepada ibu itu, juga Yesus katakan kepada setiap kita hari ini, jadilah sebagaimana imanmu. Tetaplah kuat, tetap semangat, tetap percaya, bersandar, berharap dalam ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan. Kami yang sudah lemah, kami yang terkadang goyah, kami yang terkadang menjadi bertanya-tanya, dan akhirnya kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau lebih mengasihi kami ketimbang kami mengasihi Engkau. Bahkan Kau sudah buktikan bahwa apa yang Kau lakukan semua adalah yang terbaik. Walaupun seringkali kami tidak mengerti, kami tidak bisa pahami, bahkan kami tidak bisa mengikuti kemana arahnya, tapi Engkau tidak mempersulit, Engkau tidak membuat kami menjadi bingung. Cuma satu hal, agar kami tetap percaya, agar kami betul-betul mengimani seperti ibu itu, sampai Engkau berkata, Tuhan, jadilah sebagaimana imanmu. Apa yang kami gumuli, apa yang kami perjuangkan, itulah yang menjadi doa dan permohonan kami. Pada hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami jalani. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Tuhan Kau berkati kegiatan mereka di dalam dunia ini. Yang bekerja, Tuhan, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadimu ketika engkau bekerja karena imanmu kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan. Berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan selera mereka, agar mereka bisa bersuka cita, agar mereka bisa mengucap syukur atas apa yang Engkau lakukan bagi mereka. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, Tuhan, Engkau lihat anak-anak kami yang masih berjuang dalam pendidikan.
Berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan, agar kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, inilah hari perkenanan itu, hari di mana Engkau memberkati kami. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau dalam suatu ibadah. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di
Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati